manajemen krisis berbeda dengan pola manajemen biasa, seperti birokrasi biasa. Nah, manajemen krisis membutuhkan pertama-tama ya harus ada sense of crisis. Kalau ada sense of crisis berarti harus selalu ada sense of urgency. Harus urgent, harus cepat, kemudian harus antisipasi, tidak bereaksi. Itulah pola dan ciri-ciri daripada manajemen krisis sendiri yang kita perlu amati. Nah, dari perspektif manajemen di dalam pengelolaan apapun yang paling penting itu ada kepemimpinan. Yang kedua ada organisasi. Dan harus ada kejelasan siapa yang accountable. Nah, kalau kita lihat misalnya apa yang kita alami dari krisis COVID ini, sebenarnya kan manajemennya itu hanya dua sebenarnya yang penting ya. Pertama, bagaimana memanajemeni orang-orang yang sudah terinfeksi kemudian masuk di rumah sakit. Jadi itu kan sebenarnya sederhana saja, itu manajemen dan disiplin bagaimana mengelola orang-orang sakit di rumah sakit. Masalahnya adalah bahwa COVID ini kan sesuatu yang baru. Bukan hanya sekedar sakit biasa seperti sakit jantung dan lain-lain sebagainya. Maka sesungguhnya harus ada pelatihan kembali, training kembali, ada proses dan prosedur yang lebih ketat, yang harus betul-betul disiplin. Ini kan terbukti bahwa sebulan sampai sebulan setelah krisis ini diumumkannya kalau nggak salah 3 Maret, itu sampai pertengahan April atau early April, itu yang meninggal masih lebih banyak daripada yang sembuh di rumah sakit ya. Nah, belum lagi puluhan daripada para dokter, puluhan para medik itu turut meninggal. Nah, ini kan dipertanyakan seberapa efektif manajemen di rumah sakit itu terkait dengan pengelolaan dan penanganan daripada COVID-19 ini. Itu satu ya. Memang sampai kemarin ini 5 Mei yang meninggal sudah lebih sedikit daripada yang sembuh. Artinya yang sembuh sudah lebih banyak daripada yang meninggal. Tapi kalau kita lihat angkanya, the rate of mortality itu masih tinggi sekali. Artinya perbandingan antara yang meninggal dengan yang terinfeksi. Nah, kita itu masih 7,46% dibandingkan dengan Malaysia itu hanya 1,7%. Thailand hanya 1,5%. Singapura itu 0,1%. Jadi berarti ada yang salah atau yang tidak efektif di dalam pengelolaan daripada orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini gitu yang ada di rumah sakit. Nah, pertanyaannya kan kembali, who is accountable? Mestinya siapa sih yang tanggung jawab? Seyogyanya adalah Menteri Kesehatan dengan seluruh jajarannya, karena mereka lah yang mengetahui persis bagaimana rumah sakit itu dikelola, kebutuhannya apa, dan aturan-aturan yang ada di situ. Jadi akuntabilitasnya itu jelas adalah Menteri Kesehatan dengan jajarannya. Nah, itu satu ya. Yang kedua, sebenarnya sasaran daripada manajemen COVID-19 ini, bagaimana caranya agar makin sedikit yang terinfeksi untuk masuk di rumah sakit. Ya kan? Dengan demikian maka jumlah daripada penderita COVID ini akhirnya tidak terus meningkat, tetapi bisa sesudah flat bisa turun kembali. Kenyataannya lagi, sampai kemarin saya juga melihat bahwa justru yang masuk kembali terinfeksi itu jumlahnya 485 dibandingkan dengan yang sembuh dan yang sakit itu 251. Kembali berarti bahwa ini kurvanya tetap meningkat. Nah,
Ini penting sekali. Karena apa? Karena persepsi daripada khususnya masyarakat pelaku ekonomi, bila mana penanganan daripada COVID ini tidak efektif, maka akan mempengaruhi secara psikologis intensi mereka untuk melakukan investasi. Bahkan sudah kita amati, bahkan ada capital flight. Kita lihat saja kapitalisasi di pasar modal Indonesia itu sudah turun dari 7.000 triliun ke 4.000 triliun. Nah, itu berarti pemilik modal ini yang listed di stock exchange di Indonesia itu sudah kehilangan nilai sekitar 40%. Itu sesuatu yang dahsyat. Nah, ini tentu bukan hanya di Indonesia. Fenomena ini di seluruh dunia, tetapi kelihatan di Indonesia itu lebih tajam gitu ya. Nah, ini salah satu dampak daripada kenapa persepsi daripada masyarakat pelaku ekonomi ini begitu penting terkait dengan bagaimana kita memanajemeni COVID ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari struktur organisasi yang ada sekarang ini, itu sudah benar bahwa kepemimpinan ada di Presiden Republik Indonesia. Itu sudah benar sekali. Kemudian ada gugus tugas. Itu diserahkan kepada Ketua PNPB. Ya, tapi yang tidak jelas akuntabilitasnya daripada yang menangani orang-orang yang sakit ini gitu. Sedangkan yang menangani peningkatan jumlah masyarakat yang terinfeksi itu juga menurut saya belum efektif. Karena contohnya tadi masih lebih banyak yang masuk di rumah sakit ketimbang dengan yang sudah keluar. Yang sudah keluar itu atau meninggal atau sembuh. Alhamdulillah sekarang sudah lebih banyak yang sembuh, tapi seperti saya katakan tadi, the rate of mortality itu masih terlalu tinggi. Nah, bottom line-nya kan begini. Bottom line-nya adalah bahwa manajemen daripada coronavirus ini atau COVID-19 ini tidak efektif. That is the bottom line. Nah, lalu dari pendekatan manajemen, salah satu yang kita bisa lihat adalah kalau struktur dari presiden ke ketua PNPB sebagai ketua gugus tugas, itu kemudian di bawahnya itu kan ada rumah sakit dan itu mestinya di bawah Menteri Kesehatan. Kalau saya rombak strukturnya. Pimpinan tertinggi itu langsung berkomunikasi atau bekerja sama dengan Ketua PNPB dan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, maka organisasinya flat. Organisasi yang flat itu akan mengakibatkan pengambilan keputusan yang cepat gitu ya. Jadi birokrasi itu di-cut ya. Dalam kondisi krisis, kalau bisa don't go through birokrasi. Kalau perlu jangan ada birokrasi. Karena kita perlu speed, kita punya kecepatan. Kalau kita terlambat ya manusia meninggal gitu ya. Nah, ini perlu juga terlihat oleh mestinya para pelaku ekonomi sehingga mereka bisa memprediksi dan mengantisipasi bahwa manajemen daripada virus ini atau COVID-19 ini akan bisa lebih efektif. Sekarang kan kita tidak bisa prediksi karena kurva daripada pertambahan orang yang sakit yang terinfeksi itu masih naik terus. So it's very difficult to predict. Nah, ini penting banget karena dampaknya justru pada kondisi ketahanan ekonomi kita. Saya sendiri belum melihat langkah-langkah dan kebijakan apa yang telah diformulasikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi tekanan daripada ketahanan ekonomi kita. Nah,
saya ingin menyampaikan pelajaran yang kita peroleh pada krisis 1997-98. Krisis itu kan sebenarnya hanya krisis finansial yang kemudian menjelma menjadi krisis ekonomi. Dan itu hanya di Asia Timur saja. Ini diawali dengan kemerosotan atau depresiasi mata uang Thailand waktu itu. Itu bulan Mei. Nah, bulan Juli tahun yang sama, otoritas moneter kita masih mengatakan itu di Hong Kong. Menteri Keuangan mengatakan jangan khawatir dengan krisis. Kita punya fundamental ekonomi yang kuat. Apa yang terjadi adalah bulan Desember kita sudah kropos. Mata uang kita sudah terdepresiasi. Bahkan Januari sudah 5.000. Sampai Mei sudah 16.000 rupiah per dolar. Jadi yang paling parah daripada dampak krisis finansial itu justru Indonesia. Nah, untung, kalau saya katakan untung bahwa pada waktu itu Presiden Soeharto langsung. Halo. Ya, lanjut Pak, lanjut. Nah, ini satu pelajaran. Kenapa saya angkat krisis 97-98 itu, karena ini saya kira salah satu yang bisa menjadi pembelajaran. Nah, pada saat itu bulan Januari 98 Presiden Soeharto sudah membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan. Kenapa Dewan ini dibentuk? Karena Dewan ini adalah organisasi yang mengelola krisis itu. Dan dia berada di luar birokrasi normal, birokrasi pemerintah. Dewan itu ya memang anggotanya adalah tim inti daripada tim ekonomi penasehat presiden. Dan saya kebetulan diundang masuk di situ juga. Jadi saya sangat paham apa yang terjadi. Nah, Dewan ini yang paling penting adalah mereka harus bisa memformulasikan kebijakan, policy direction. Karena apa? Ya, saya salah satu yang percaya bahwa bad policy is worse than corruption. Jadi polisi ini penting sekali, kebijakan itu penting sekali. Dia memiliki dampak strategis bukan saja ekonomi tapi sampai kepada dampak politiknya. Nah, pada tahun 98 itu Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi itu diteruskan oleh Pak Habibie, dan kalau Anda masih ingat bahwa pada krisis 98 itu jauh lebih parah kondisi kita. Pertumbuhan minus 14%, inflasi 77%, suku bunga 60%, nilai tukar kita sudah terdepresiasi dari 2.400 ke 16.000. Jadi parah banget. Tetapi demikian parahnya pun itu bisa disembuhkan karena apa? Karena ada manajemen krisis yang dipimpin sendiri oleh Presiden, sesudah Pak Harto oleh Pak Habibie, dan dengan demikian maka pengambilan kebijakan-kebijakan itu sangat efektif. Nah, ini penting kita sampaikan karena saya bisa memprediksi bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini, kita melihat saja bahwa perusahaan-perusahaan besar pun sudah mengalami kesulitan, sudah melakukan PHK. Belum lagi nanti kemungkinan mereka itu akan kesulitan likuiditas. Mereka akan kemana lagi? Ke bank. Bank juga mungkin sulit. Belum lagi apa yang dihadapi atau yang dialami oleh perusahaan-perusahaan kecil menengah sampai informal. Begitu banyak pengangguran nanti yang akan terjadi. Sekarang sudah terjadi. Nah, ini kan harus ada kebijakan, harus ada policy. How the government is going to do that? Kan ini butuh duit. Nah, kalau butuh duit dari mana? Apakah printing money ataukah minjam duit misalnya dari luar? Apapun kebijakan yang diambil, ini menjadi beban. Kita ingat apa yang terjadi di akhir 97 setelah ada krisis. Ada kebijakan BLBI. BLBI itu menghabiskan dana 600 triliun rupiah. Dan itu untuk membantu bank-bank para konglomerat yang kolaps itu. Kemudian kita hanya memperoleh
sekitar 25% dari yang 600 triliun itu. Jangan lupa 600 triliun itu sama dengan 4 kali APBN pada waktu itu. Jadi 4 kali APBN sekarang kan berarti hampir 10.000 triliun itu pada saat Akan itu. diulangi. Nah, Pak yang Tanri, itu hilang akan berapa? diulangi. Itu akan diulangi sekarang dengan Nah, menjual obligasi. itu yang saya sangat khawatir sekali. Kalau tidak ada semacam dewan atau tim khusus yang untuk melakukan formulasi daripada kebijakan ke depan ini. Bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh dunia usaha. Dan dunia usaha kita kan bervariasi. Dunia usaha kita itu, pelaku ekonomi kita itu kan ada swasta, swasta asing, swasta nasional, ada BUMN, dan ada UMKM. Nah, kebijakan kalau kita mau membantu daripada pelaku ekonomi kita itu mestinya bagaimana? Kalau 98 yang dibantu itu semua konglomerat. UMKM kita itu dibiarkan saja. Itulah yang terjadi mengapa kesenjangan itu begitu parah. Nah, kinilah saatnya seyogyanya pemerintah mengembangkan kebijakan yang mungkin bisa balance, berpihak kepada seluruh pelaku ekonomi. Saya khawatir saja bahwa kalau perusahaan-perusahaan besar sudah mengalami kesulitan likuiditas, mereka ke bank. Nanti ke banknya ke bank pemerintah. Anjlok lagi kita. Sama dengan tahun 98. Para konglomerat kita itu ngutang kepada bank-bank pemerintah. Sehingga seluruh bank pemerintah itu kolaps. Saya beruntung berpengalaman untuk melakukan merger bank mandiri dari 4 bank itu. Karena semua sudah kolaps. Nah, ini kan pelajaran. Saya angkat ini supaya kita itu belajar dan supaya kita itu berantisipasi, bukan bereaksi. Yang saya tidak mendeteksi sekarang ini justru langkah-langkah strategis kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, itu sebabnya kembali dari perspektif manajemen kan saya mengatakan manajemen itu satu kepemimpinan, kedua ada organisasi, ketiga ada kejelasan akuntabilitas itu ada di mana. Nah, saya lebih condong untuk melihat bahwa apa yang kita hadapi sekarang ini kan jauh lebih berat dari kondisi 98 itu. Kalau 98 itu kan hanya masalah ekonomi yang tadinya dari masalah finansial. Itu bisa kita prediksi dan kita bisa kelola. Tapi kan yang sekarang ini COVID-19 ini kan kita nggak bisa prediksi. Dan implikasinya itu jauh lebih parah. Ya. Ini kan sedunia. Saya masih ingat tahun 98 itu kita masih bisa minta tolong. Pak Habibie kirim saya untuk ketemu Lee Kuan Yew hanya minta 200 juta US dollar karena kita nggak bisa buka LC. Nah, itu kita bisa lakukan karena masih ada negara-negara lain yang tidak sampai terkena oleh satu krisis. Kalau sekarang semua orang kena krisis, kita mau minta tolong kemana? Jadi kita harus memformulasikan kebijakan sendiri, mengantisipasi masalah ini, khususnya yang terkait di bidang ekonomi. Ini menurut saya penting sekali. Oleh karenanya, saya kembali mengatakan bahwa seyogyanya Presiden Republik Indonesia ini membentuk semacam badan atau dewan yang mengelola krisis ini. Dan krisis ini kan krisis multidimensi, krisis COVID dan krisis mungkin akan mengganggu ketahanan ekonomi kita. Jadi harus ada organisasi yang dipimpin oleh Presiden. Kemudian kan orang-orang yang masuk di organisasi itu kan adalah tim kabinet yang memang berkaitan dengan COVID, berarti soal kesehatan, soal lingkungan, dan soal ekonomi. Dan salah satu keuntungan daripada organisasi khusus ini adalah bahwa pimpinan dalam hal ini Presiden kan bisa minta bantuan daripada para ahli kesehatan, ahli ekonomi untuk bisa masuk di dalam tim ini. Tim ini kan hanya bekerja selama krisis, tidak akan mengganggu organisasi birokrasi.
karena mereka lebih terfokus kepada pengembangan kebijakan, policy. Ini penting sekali. Kalau kita tidak mengembangkan kebijakan yang tepat, maka kedepannya ini saya khawatir bahwa justru ketahanan ekonomi kita bisa terganggu. Dan kalau ketahanan ekonomi terganggu, maka sosial sampai ke politik bisa terganggu. Nah, ini yang harus kita antisipasi dan oleh karenanya saya selalu mengatakan ini harus jelas organisasinya. Kepemimpinannya sudah jelas karena presiden sendiri yang mengambil alih. Nah, kebetulan kita bicara mengenai kebijakan publik. Ini krusial sekali. Kebijakan yang akan diterapkan khususnya di dalam pengembangan dan pemantapan ketahanan ekonomi. Karena itulah basis daripada kehidupan bangsa. Kira-kira begitu ya. Oke, baik Pak Tandri ya. Baik Pak Tandri, terima kasih sekali ya, uraiannya cukup lengkap ya. Jadi Pak Tandri itu mengingatkan bahwa manajemen itu bukan reaksi. Ya. Jadi ini diingatkan kepada pemerintah ya, bahwa selama sebulan awal-awal krisis itu reaksi aja. Ada hampir 40 reaksi yang membuat blunder dan membuat kontroversi dari pemerintah datang dari jajaran pemerintah. Dan itu kontroversi tidak perlu. Nah, itu reaksi melulu yang keluar ya. Nah, itu diingatkan Pak Tandri, nggak usah dikritik, diam aja karena sudah berkuasa ya. Kemudian yang Pak Tandri ingatkan itu harus ada organisasi, dan organisasi itu saya kira penting, terutama dewan ya, bukan hanya gugus tugas di lapangan saja ya. Tapi saya ingatkan Pak Tandri ya, itu KSSK sekarang tidak mau bertanggung jawab di undang-undangnya, itu hanya konsorsium, tidak ada pemimpin ya. Jadi mereka BI tidak mau jadi ketua, OJK tidak mau jadi ketua, menteri tidak mau, mengingat kasus tahun 98, takut mereka itu dikriminalisasi, kira-kira seperti itu ya. Kemudian masalah yang disebut Pak Tandri itu di rumah sakit. Rumah sakit ini krusial yang dipandang oleh Pak Tandri ya. Kemarin saya diskusi sama beliau, itu dokter ahlinya ahli sampai terkena COVID juga dan tidak bisa menyelesaikan, itu kan pertanda krisis di level manajemen bawah, dan itu harus dibenahi ya. Dan Menteri Kesehatan mendapatkan sorotan yang krusial ya. Nah, yang paling penting akuntabilitas ya, dan saya kira ini akuntabilitas itu penting kepada presiden, dan ada juga masalah pusat dengan daerah. Ini pemerintah pusat hanya memberi izin saja dan daerah disuruh mengawasi PSBB. Dan Pak Tandri mengatakan terakhir bahwa pasar modal sudah kehilangan banyak. Itu dewan yang mungkin dibentuk baru nanti harus mengantisipasi sampai pasca krisis nanti. Itulah butir-butir yang saya kira penting jadi bahan diskusi ya nanti Pak Tandri ya. Silakan. Saya tambahkan Dik ya. Terkadang kita itu fokus kepada fiskal makro ya. Tapi jangan lupa yang bisa merobek kondisi makro kita itu adalah pelaku ekonomi sendiri di mikro. Jadi ini perlu ada penanganan khusus. Kawan-kawannya di mikro ini mau diapakan ini gitu ya. Orang-orang tadi mengatakan ya kami hanya bisa hidup kira-kira 6 bulan lagi misalnya. Nah, itu luar biasa itu. Jadi kondisi makro kita akan ditentukan oleh kondisi mikro. Ya, baik. Ya. Baik Pak Tandri ya, saya kira tadi sudah banyak. Nanti teman-teman silakan bertanya boleh lewat chatting ya. Nah, sekarang ya Dr. Fadilah Putra ya, beliau ini doktor dalam bidang kebijakan publik ya, dan mengarang buku yang baru selesai. Ya, monggo persilakan ya Pak ya, 15-20 menit ya. Nanti kita perbanyak diskusi ya. Silakan ya, Fadilah Putra. Mana bukunya? Tunjukkan dulu ya, itu biar teman-teman tahu. Ya, siap. Covernya itu. Nah, ya. Oke ya, penulis buku itu serius ya, bukan hanya ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Didik, Pak Tandri, Pak Bahru, dan audiens semuanya. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tandri luar biasa ya, membandingkan manajemen dan kebijakan yang terjadi di Indonesia antara menghadapi krisis ekonomi finansial pada tahun 98 dengan yang terjadi sekarang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif kebijakan publik, ya, khususnya kalau seperti tadi Prof. Didik sudah sampaikan bahwa dalam perspektif akademis, posisi dari kebijakan itu sebenarnya bisa kita lihat secara deskriptif. Ya, dan ini sebenarnya fungsi dari
buku ini. Buku ini adalah berusaha untuk memberikan perspektif yang lebih jelas untuk agar kita bisa mendeskripsikan sebenarnya apa reasoning yang ada di balik sebuah kebijakan, termasuk tadi yang dijelaskan oleh Pak Tanri seperti itu tadi, itu bisa dijelaskan secara deskriptif oleh neo-institutionalism. Nah, saya akan membagi paparan saya dalam 5 aspek. Yang pertama mungkin melakukan evaluasi sekilas tentang apa yang sedang terjadi sekarang dengan menggunakan perspektif historical institutionalism. Kemudian yang kedua, saya akan melihat apa sih dampak yang mungkin jarang disentuh ya oleh banyak pengamat akhir-akhir ini dengan menggunakan pendekatan rational choice institutionalism. Kemudian yang ketiga, saya mencoba melihat sisi positif dari semua ini yang berpotensi menjadi new norms, jadi menjadi normalitas baru dengan sudut pandang sociological institutionalism. Yang keempat, bahwa saya juga akan melakukan secara spesifik dalam konteks Indonesia, bahwa sebenarnya ini adalah merupakan performance testing atas apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi seolah-olah kalau kita melihat ini adalah kejadian hari ini dan ini merupakan evaluasi terhadap apa yang dilakukan saat ini, itu menurut saya masih kurang tepat karena sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini merupakan performance testing atas apa yang terjadi 10-15 tahun yang lalu sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah science-based policy yang coba saya lihat dengan perspektif diskursive institutionalism. Nah, yang pertama yang ingin saya lakukan untuk evaluasi secara menyeluruh ya, bahwa sebenarnya proses yang terjadi saat ini itu ada 3 tahapan besar. Yang pertama ketika COVID ini masih sebatas endemi dan itu hanya terjadi di China, dalam hal ini mungkin lebih spesifik lagi ada di Wuhan saja. Nah, pada saat ini menjadi endemi, sudah terjadi kesalahan-kesalahan yang kemudian berakibat pada meluasnya. Kemudian endemi bertransformasi menjadi pandemi yang terjadi sekarang ini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Pandemi ini kemudian juga mengalami mismanagement, kalau bahasa Pak Tanri, kemudian menjadi resesi. Ini ada 3, Prof. Didi, saya melihat. Endemi, mismanage di sana, kemudian menjadi pandemi, mismanage lagi, karena kita sebenarnya nggak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang sedang terjadi sebenarnya, kemudian menjadi resesi yang terjadi sekarang. Nah, pertanyaannya kenapa ketika masih endemi tidak bisa terbendung dan kemudian dia meledak ya menjadi pandemi? Yang pertama adalah tentu ada kalkulasi ekonomi. Ya, ada kalkulasi ekonomi yang tiba-tiba jadi nah, ada kalkulasi ekonomi bagi pelaku bisnis karena kalau ada pengakuan bahwa COVID-19 ini berpotensi menjadi pandemi karena dia adalah man-to-man infection, maka para pelaku bisnis takut kalau ini diakui, maka akan mengganggu stabilitas ekonomi dan akan berpotensi untuk memperburuk kondisi perekonomian mereka. Nah, ini yang saya lihat bahwa ini yang saya lihat bahwa ada kalkulasi risiko ekonomi. Yang kedua tentu selain ekonomi, nah ini mungkin Pak Didi nanti bisa menjelaskan, adalah political. Jadi ada 2 aspek, yaitu kalau tadi mungkin Pak Tanri mengatakan pelaku ekonomi mikro ya, mikroekonomi maksudnya aspek mikroekonomi, karena ketakutan untuk bangkrut maka tidak ada pengakuan bahwa ini berpotensi. Yang kedua adalah adanya political cost, di mana pengambilan keputusan menjadi lambat pada saat itu karena terlalu banyak variabel. Tentu political leaders mungkin juga dipengaruhi oleh economic business leaders untuk jangan terlalu cepat mengakui karena mungkin kita bisa mengatasi ini dan ini tidak seburuk apa yang akan terjadi. Nah, keraguan inilah, hesitation inilah yang kemudian menyebabkan endemi menjadi pandemi. Nah, akan tetapi ketika ini sudah menjadi pandemi sekalipun, keraguan itu masih terasa. Bagaimana Amerika Serikat kemudian lamban, bagaimana Eropa lamban, kemudian termasuk Indonesia dan sebagainya itu sudah menjadi pandemi. Kejadian kasus 01-nya sudah ada di berbagai negara, tapi tindakan untuk memproteksi dan sebagainya itu tidak segera dilakukan karena itu tadi. Jadi ada kalkulasi risiko ekonomi dan risiko politik dan ini sangat rasional choice sekali pada saat itu. Jadi pseudo ya, seolah-olah rasional bahwa jangan terlalu kita cepat untuk melakukan kepanikan karena mungkin ini tidak seburuk yang kita bayangkan. Kerugian ekonomi kalau ini kita dramatisir itu akan lebih buruk dan akhirnya kemudian ini berakibat pada resesi dan akhirnya semua kekhawatiran itu terjadi semua.
Ya, semua kekhawatiran bahwa nanti ini jangan diakui, jangan dipublish, jangan diumumkan, nanti kita bangkrut, nanti ekonomi runtuh, nanti sosial begini, kacauan politik. Dan sekarang ternyata denials yang itu dilakukan pada saat ini menjadi endemi dan hanya sebatas pandemi saja. Sekarang semuanya terjadi. Nah, sehingga yang ingin saya katakan bahwa rational choice, institutionalism itu sebenarnya sangat-sangat penting untuk melihat bagaimana transformasi krisis dari endemi, pandemi, dan menjadi resesi sekarang, bahwa bounded rationality itu ada. Ya, bounded rationality menganggap bahwa persoalan ini bisa diselesaikan sekarang, ini tidak akan terjadi begitu lama, ini tidak akan terjadi dalam waktu yang panjang. Itu adalah bukti bahwa rasionalitas pada saat itu sangat bounded. Dan saya kira situasi krisis itulah yang sulit untuk di-manage. Kalau tadi Pak Tantri mengatakan pendekatannya harus adalah pendekatan krisis, tapi ketika kondisi krisis, keterbatasan rasionalitas membuat rational choice itu menjadi banyak kekeliruan. Nah, berikutnya saya akan masuk kepada dampak. Ya, kalau tadi Prof. Didik mengatakan di awal bahwa sebagian besar diskusi tentang kesehatan dan ekonomi. Nah, saya coba melihat dampak pada aspek yang lain yang mungkin belum banyak dikaji, yaitu dampak yang terjadi dengan adanya krisis ini terhadap demokrasi. Yang pertama saya melihat bahwa situasi krisis ini tidak hanya tentang COVID-19, tapi situasi krisis secara umum, tapi ini terjadi sekarang, itu seringkali digunakan oleh kekuasaan untuk dimanfaatkan, ya, kondisi emergensi ini dimanfaatkan untuk memperkuat power. Dan itu terjadi di Hungaria, terjadi di Rusia, terjadi di India dengan penangkapan berbagai macam jurnalis dan sebagainya, dan terjadi yang jelas tetangga kita di Filipina itu juga terjadi. Jadi makhluk politik atau seorang makhluk politik melihat krisis itu sebagai sebuah opportunity. Ya, lagi-lagi di sini rasional choice melihat sebagai opportunity, bukan sebagai sebuah problem, tapi ini adalah kesempatan bagi dia untuk mengakumulasi kekuasaan dan mensentralisasi kekuasaan di dalam satu pusat. Nah, ini saya kira ancaman bagi demokrasi. Karena apa? Karena setelah ini diambil, masyarakat akan sulit untuk merebutnya kembali pasca krisis. Karena sentralisasi sudah terjadi begitu kuat. Nah, yang kedua adalah dampaknya terhadap institusi demokrasi. Saya tidak tahu kenapa ini tidak banyak dibicarakan di Indonesia, tapi di diskusi-diskusi yang diselenggarakan di luar negeri ini cukup marak, yaitu adanya tracking apps atau tracer apps. Jadi aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan tracking terhadap pergerakan kita menggunakan ponsel, menggunakan gadget segala macam. Yang luar biasa paling maju salah satunya adalah Sinbad ya di Israel, yang itu bisa men-track bahkan yang tidak terdeteksi oleh jaringan internet biasa, itu bisa di-track saya kemana pagi ini, sore kemana, itu bisa di-track dengan mudah. Di mana teknologi ini sekarang sudah juga dipakai di Korea Selatan, dipakai di Taiwan, dan ini juga berpotensi secara manajemen mungkin ini efektif karena bisa men-tracer siapa dari mana dan dia berinteraksi dengan siapa, sehingga itu bisa melokalisir distribusi virus. Tapi dalam konteks demokrasi, ketika ini tidak, lagi-lagi ketika pasca krisis ini tidak diambil, maka ini akan merenggut civil liberty. Nah, sehingga yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa dampak dari krisis ini sudah kemana-mana, tidak hanya politik, tidak hanya ekonomi, tidak hanya kesehatan, bahkan juga pada ancaman ya terhadap demokratisasi itu sendiri, karena civic liberty semakin kecil, kemudian sentralisasi kekuasaan semakin kuat, ya, apalagi dengan berbagai macam organisasi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tantri. Nah, berikutnya adalah saya sebenarnya melihat ada sisi cerah ya dari kondisi ini. Yang pertama adalah saya menggunakan perspektif sociological institutionalism di sini tentang normalitas baru. Apa itu normalitas baru yang saya masuk di sini? Yang pertama adalah kita selalu bermimpi bahwa keadaan kembali seperti semula, keadaan kembali seperti dulu, keadaan kembali seperti bulan Desember. Saya pribadi malah tidak berharap keadaan kembali seperti Desember. Saya tidak berharap keadaan akan kembali seperti bulan sebelum krisis. Saya berharap bahwa segalanya akan menjadi baru setelah ini. Pertama, saya melihat mungkin Pak Didi juga lebih paham, bagaimana pemerintah daerah memotong perjalanan dinas. Dan itu yang saya lihat di satu kabupaten itu bisa sampai 22 miliar. Ketika perjalanan dinas dipotong hanya dalam kurun waktu 3-4 bulan. Kemudian saya bisa melihat bagaimana ternyata belanja-belanja rapat, sewa hotel, biaya transportasi, biaya konsumsi itu dalam satu kabupaten yang di dekat-dekat sini yang saya lihat itu bisa sampai belasan miliar.
dan ternyata roda pemerintahan tidak terganggu sebegitu parahnya, pelayanan tetap bisa berjalan. Dan ini yang saya katakan bahwa ini adalah normalitas baru yang saya tidak mau ini kembali lagi seperti zaman sebelum krisis. Saya ingin ini menjadi permanen. Efisiensi ya, efisiensi kalau gitu. Efisiensi, dan saya melihat ini bisa jalan gitu, Pak Didi. Dan kalau kemudian kita berharap semuanya ingin kembali seperti biasa, saya tidak ingin hal ini kembali seperti biasa. Kenapa? Karena efisiensi luar biasa yang terjadi sekarang, penggunaan infrastruktur digital seperti Zoom seperti ini, sehingga sebenarnya gedung kampus yang tinggi-tinggi dan megah-megah itu sebenarnya tidak penting-penting amat, karena ternyata ya, biasanya ngurus buku ke LP3S Jakarta, sekarang Zoom aja ya. Zoom aja. Ya, okay. Nah, ini adalah new norms yang saya maksudkan, bahwa ini akan menjadi bentuk normalitas baru yang kemudian nantinya banyak mengubah, baik dari sisi keuangan, dari sisi, dan yang paling penting yang terakhir adalah new norm yang saya lihat itu tentang green industries. Saya melihat di sini ada data dari BI dan Decode ya, Decode itu mungkin lembaga konsultan finansial ya Pak Didi kalau tidak salah, itu mengidentifikasi ada 10 sektor yang mengalami hantaman, yaitu penggalian, pertambangan, industri pengolahan, hotel, energi, penerbangan, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, dia mengatakan bahwa ada 14 sektor yang sebenarnya mengalami peningkatan minimal bertahan, mulai dari sektor agronomi, kehutanan, perikanan, peternakan, makanan, dan sebagainya. Artinya apa? Kalau dari peta yang dibuat oleh sektor-sektor mana yang positif, sektor mana yang mengalami tekanan, saya melihat jenis-jenisnya, saya tidak bisa menampilkan di sini, hampir semuanya itu adalah sektor green economy yang sekarang ini survive. Ya. Dan itu adalah ya situasi yang menurut saya secara ekologi sangat baik. Nah, yang berikutnya adalah tentang performance testing. Nah, jadi saya menggunakan historical journalism. Ini yang menarik ya. Jadi sebenarnya ada sebuah diskusi ya dari Prof. Johan Giske, ini dari LSI, ya, orang asli Swedia. Ya, dia mengatakan sebenarnya belum ada kesepakatan yang utuh dari ilmuwan tentang bagaimana menangani COVID ini. Sehingga nanti di akhir akan saya sampaikan bahwa sebenarnya semua bentuk penanganan yang kita lakukan, kalau tadi Pak Tantri, Prof. Didi mengatakan itu kepanikan dan sebagainya, benar. Bahkan Johan Giske mengatakan tidak ada sains di balik semua policy yang diambil dimanapun. There is no science. Karena memang belum ada riset yang mendalam dan valid ya, terhadap apakah PSBB itu scientifically proven, itu juga belum ada buktinya, tapi tetap dilakukan anyway, meskipun belum ada basis saintifik yang kuat. Jadi itu sehingga, nah ini yang poin yang saya katakan bahwa sekarang ini merupakan performance testing atas performa jangka panjang tentang how good misalkan health condition selama ini, bukan health service tapi health condition. Karena apa? Karena yang menyerang ini, yang diserang utama itu kan sebenarnya adalah yang memiliki bawaan penyakit jantung, diabetes, paru-paru, kemudian ya nutrisi yang lemah, kemudian lanjut usia dan pelayanan terhadap lanjut usia. Sehingga sebenarnya kondisi jantung, diabetes, paru-paru, dan nutrisi dan sebagainya itu bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan dalam waktu 1-2 bulan. Itu merupakan kinerja dari kesehatan yang itu jangkanya panjang, dan itu kemudian ketika sekarang diserang, maka ini adalah bukti bahwa selama ini kita tidak terlalu baik dalam, sehingga itu semua fatalities itu terjadi pada waktu yang sama. Yang memiliki jantung, diabetes, dan sebagainya itu sebenarnya adalah performance testing atas how good sebuah negara itu mengelola health. Dan kedua adalah how good welfare institutions. Jadi seberapa baik sebenarnya negara ini mengelola institusi-institusi kesejahteraan, sehingga bansos apa segala macam bisa terdistribusi, yang ternyata sekarang juga masih jadi persoalan. Ujian kepemimpinan juga pusat dan daerah. Ya, kepemimpinan pusat dan daerah itu juga menjadi problem. Nah, performance testing yang terakhir menurut saya adalah tentang policy capacity. Misalnya saya di sini punya 3 evidence paling tidak. Pertama adalah kapasitas kebijakan di bidang kesehatan. Kemarin saya sempat diskusi juga bahwa ketika ada solusi, jadi policy capacity itu adalah tentang bagaimana sebuah solusi itu bisa terdeliver ya. Sebuah solusi itu bisa terlaksana dengan instrumen kebijakan yang ada. Nah, misalnya di bidang kesehatan itu saya melihat ketika ada solusi bahwa ketika kapasitas rumah sakit tidak cukup, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan perawatan terhadap pasien secara mandiri, baik itu di rumah sendiri atau mungkin di tempat fasilitas publik yang disediakan oleh komunitas.
Nah, tapi ada persoalan yaitu misalnya bagaimana penyediaan ventilator. Ternyata ventilator itu tetap harus di-provide dari rumah sakit atau dinas kesehatan, yang itu ternyata tidak bisa menjangkau fasilitas isolasi yang ada di warga atau di rumah. Nah, sehingga di sini ada solusi, tapi solusi itu nggak bisa dijalankan. Itu yang dimaksud dengan policy capacity. Yang kedua tentang relaksasi kredit misalnya, yang ramai kemarin di awal-awal itu. Ternyata ketika saya ketemu dengan teman-teman di jasa keuangan, mereka mengatakan bahwa yang memutuskan si A bisa mendapatkan dan si B tidak, itu adalah diskresi sepenuhnya ada di perusahaan jasa keuangan. Jadi tidak ada standarisasi dari pemerintah bahwa ini yang harus diloloskan dan ini yang tidak. Jadi sangat subjektif dari keputusan lembaga penyedia jasa keuangan. Nah, ini lagi-lagi ada policy capacity yang tidak bisa, solusinya ada tapi tidak bisa dideliver karena diskresi terlalu luas. Yang ketiga adalah bukti yang saya lihat tentang policy capacity tentang bansos misalnya. Di lapangan ada problem siapa yang berhak mendapat dan siapa yang tidak. Kemensos mengatakan bahwa ini datanya berdasarkan ini di daerah, bahwa data itu seperti ini, sehingga problem pendataan saja bansosnya sudah benar, tapi kemudian ketika ini dideliver menjadi problem itu. Dan itu bukan tentang apa yang terjadi 1-2 bulan ini. Ini policy capacity leadership yang tadi Prof dikatakan proses organisasi itu ada sesuatu kerja jangka panjang yang itu menyebabkan kemudian kesehatan itu seperti tubuh ya, ini kesehatan saya sekarang ini adalah hasil dari kinerja saya dalam berolahraga selama beberapa tahun yang lalu, itu kan 1-2 bulan ini. Okay. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah tentang sains. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa banyak yang scientific not yet proven tapi tetap widely acceptable seperti PSBB itu belum terbukti secara saintifik, tapi hampir semua karena kita nggak punya solusi lain. Kita nggak punya pegangan lain, ya sudah apa yang dipropagandakan media dengan kuat tentang stay at home, flattening the curve, dan sebagainya itu kita terima sebagai kebenaran meskipun belum banyak sebenarnya riset-riset soal itu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ada ruang, ya, menurut saya, kalau PSBB, ya, ini sekedar pemikiran saja, sebenarnya ada alternatif lain yaitu PSBI atau PSBK, karena respon terhadap krisis itu bisa mulai dari level individu, level komunitas, dan level negara. PSBB itu adalah respon terhadap krisis pada level negara. Tetapi ingat bahwa komunitas juga memiliki cara untuk merespon. Sehingga saya berpikir mengapa kita tidak melakukan PSBK, misalkan pembatasan sosial berbasis komunitas. Dan itu sebenarnya sudah terjadi. Dan negara tidak perlu terlalu kuat, terlalu mencengkeram sampai pada nangkepin orang di pinggir-pinggir jalan segala macam. Itu komunitas yang nanti kita perkuat. Bahkan ada lagi PSBI misalkan, yaitu pembatasan sosial berbasis individu. Sehingga keluarga kemudian segala macam, sehingga kalau hanya PSBB seolah-olah hanya negara dan kekuasaan yang ada saat ini yang itu bisa mengatasi problem ini, bahwa sebenarnya problem krisis itu bisa diatasi di level individu, bisa diatasi dengan level komunitas, juga bisa diatasi pada level negara. Saya kira mungkin itu Pak Didi. Oke, baik, terima kasih ya, saling melengkapi ya, Dr. Fadilah Putra dari Malang ya. Jadi kita sudah nasional nih diskusinya ya. Terima kasih sudah saling melengkapi. Yang berikutnya adalah Dr. Fahru Novrian. Dr. Fahru ini adalah ekonom LP3IS, redaktur Prisma, dan nanti teman-teman mohon menyebutkan beliau juga dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ya, yang kantornya bersebelahan dengan LP3IS. Jadi Saudara Fahru kalau mau ke Prisma tinggal lompat jalan 3 menit saja. Saya kasih waktu 15 menit ya, Fahru ya. Silakan, monggo. Ya, silakan. Ya, selamat pagi sebelumnya. Terima kasih sudah diundang bisa bergabung di sini, bisa untuk diskusi. Selamat pagi Pak Tantri Abeng, Prof. Didik, dan juga Pak Fadilah ya, yang selamat atas bukunya Pak. Bukunya bagus sekali. Ya, terima kasih Pak Waru. Saya baca-baca bukunya sangat menarik, banyak hal di dalamnya yang sebetulnya bisa digali Pak, dan tentunya sangat memberikan pencerahan kepada banyak pihak mestinya ya, terutama dalam penggunaan pendekatan-pendekatan dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi, kebijakan publik, dan juga termasuk dari segi
penerapannya agar lebih efektif dan efisien, Pak. Karena kita tahu bahwa dalam segi penerapan banyak persoalan di Indonesia. Kita bisa lihat ada banyak kebijakan, tapi di dalam ada persoalan di dalam kebijakan tersebut, dalam penerapannya pun ada persoalan, seringkali tidak efisien, tidak cepat, tidak tepat, atau bahkan tidak sesuai dengan kebijakan itu sendiri. Jadi ada pertentangan antara pada level kebijakan, pada level konsep gitu ya, teori, dan pada level implementasi. Tentu itu pertama. Yang kedua, tentunya juga buku ini sangat diperlukan karena pertama kita memerlukan banyak perspektif baru, pendekatan baru sehingga bisa melengkapi pendekatan yang ada selama ini, tidak terbatas pada pendekatan yang itu-itu juga, sehingga itu akan pastinya memengaruhi kebijakan. Pendekatan neo-institusionalis ini tentunya bisa dikatakan pendekatan yang baru dan cukup berbeda, meskipun sebetulnya sudah mulai banyak dibicarakan ya. Background saya adalah ekonom, jadi saya coba melihatnya dari perspektif ekonomi tentunya, terutama dari sisi makro. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa dari sisi makro tentunya banyak memiliki keterbatasan. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sektor kesehatan atau menghadapi krisis pandemi ini ada banyak persoalan, termasuk tadi dari Pak Fadila mengatakan bahwa pada level komunitas memiliki pilihannya sendiri. Nah, itu menggambarkan bahwa sebenarnya kalau dari sisi makro, bahwa komunitas adalah satu hal, makroekonomi adalah satu hal lainnya yang berbeda. Nah, problemnya adalah bagaimana menjembatani ini. Selama ini kita selalu melihat seolah-olah kalau makro itu akan berdampak kepada agregat nasional, seluruh individu, tetapi padahal pada kenyataannya pada level individu atau komunitas itu, atau saya sebut lokal atau regional misalnya, itu bisa untuk berpartisipasi atau bisa untuk resisten terhadap kebijakan makro sebenarnya. Nah, tentunya tujuannya adalah agar mengembangkan komunitas atau lokal itu tadi itu sendiri. Jadi kalau dari perspektif ekonomi makro yang standar, mungkin hal ini sulit untuk dipahami, Pak. Karena ekonomi makro yang standar terbiasa hanya membicarakan konsumsi, investasi, pertumbuhan daerah, perdagangan, lalu peran pemerintah. Nah, tetapi sebagaimana kita juga tahu bahwa makro yang standar itu dasarnya adalah rasionalitas, hiperrasionalitas. Nah, oleh karena itu, padahal ada banyak jenis rasionalitas. Tadi disebutkan juga di dalam buku ini ada rasionalitas bounded rationality, ada closed rationality. Nah, semua itu sebetulnya memengaruhi juga bentuk ekonomi makronya. Nah, ketika ekonomi makro itu, ketika bentuk rasionalitas memengaruhi bentuk ekonomi makro, maka akibatnya adalah ada berbagai macam sebenarnya bentuk ekonomi makro. Nah, tentu saja
ekonomi makro yang standar, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak terlalu dapat untuk bagaimana mengintegrasikan yang lokal dan komunitas ini di dalam ekonomi makro itu sendiri. Nah, saya ingin membahas menarik agak lebih jauh kepada teori bahwa di dalam ekonomi makro itu sendiri ada banyak pandangan teori-teori. Nah, mungkin ini saya lihat berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh buku Pak Fadilah bahwa di dalam bab 2 dan sebagainya itu membahas tentang Adam Smith dan sebagainya. Nah, lalu di dalam kalau boleh saya sampaikan di sini, saya share juga berbagai bentuk perkembangan teori institusi di dalam ekonomi makro sebenarnya, Pak. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ada keterbatasan sehingga mengapa diperlukan ekonomi neo-institusionalis ini. Saya coba share sebentar ya. Saya mau share slide, bisa ya, Pak ya? Silakan ya. 7 menit ya. Tapi kok di sini host disabled participant screen sharing. Bisa Pak, barusan udah saya buka. Pak. Oh baik, oke. Bisa dilihat ya Bapak Ibu bahwa ini maaf ini apa namanya judulnya masih salah. Jadi kalau kita lihat di sini adalah saya coba sekilas saja ini menyampaikan pemetaan dari teori ekonomi makro bahwa di sisi yang kiri itu ada ini ekonomi makro yang ortodoks, sedangkan yang kanan ada ekonomi makro yang heterodoks. Nah, kita bisa lihat bahwa mohon maaf, sebelah kiri itu yang diawali klasik, kemudian Marx, lalu ada Kalecki, ada Sraffa, ada Keynes, itu yang heterodoks. Lalu yang sebelah kanannya ada ekonomi yang ortodoks, yaitu ada Marshall, Walras, terus Chicago School, lalu sampai seterusnya ke bawah. Saya mungkin coba jelaskan dulu yang dari heterodoks, yang sebelah kiri kalau kita lihat, sebelah kiri kita yang melihat laptop. Jadi ekonomi heterodoks itu kita bisa lihat awalnya dari klasik, lalu berkembang teorinya Marx, lalu Kalecki, lalu ada Sraffa, lalu ada juga muncul Keynes yang untuk mengkritik kebijakan klasik dalam teori klasik dalam kebijakan ekonomi pada saat itu, sehingga sebagaimana diketahui bahwa Keynes menciptakan atau mengusulkan agregasi ekonomi makro dalam rangka mengatasi krisis. Lalu kemudian dikembangkan lagi oleh Harrod, Domar, Kaldor, ada Robinson, ada Weintraub, lalu Sraffa juga memengaruhi sampai kemudian akhirnya muncul post-Keynesian di Inggris. Lalu ada Sraffa juga ada Marx, kemudian dikembangkan oleh Kalecki. Lalu hasilnya akhirnya adalah terbentuknya teori pendekatan regulasi di Prancis yang diusulkan oleh Aglietta dan Robert Boyer. Lalu ada yang mengembangkan ekonomi Marx itu sendiri secara langsung, yaitu disebut juga pendekatan heterodok Marxis, dikembangkan oleh Dumenil dan Levy di Prancis juga. Lalu di sisi yang sebelah satunya lagi ada ortodoks. Di situ ada Walras, ada Chicago School, lalu ada Hayek, Walras juga dikembangkan, kemudian menjadi neoklasik, ya, jadi berbeda dengan post-Keynesian. Neoklasik itu ada Samuelson, Modigliani, Tobin, Solow, dan kemudian akhirnya berkembang menjadi Keynesian disequilibrium, lalu Hayek berkembang menjadi monetaris, lalu ada neoklasik, akhirnya Robert Barro, Kitlan, lalu ada Walras yang bisa dipakai untuk COVID yang mana selain neo-institutionalism?
yang menurut Fahru? Menjadi Stiglitz. Nah, saya pikir semuanya ini bisa dipakai untuk menganalisis COVID ya, Prof ya. Terutama dari sisi kalau untuk pembiayaan mungkin kita bisa pakai regulasi atau post cognition. Kalau untuk melihat apa namanya income distribution mungkin bisa pakai Marxist yang Dumenil, Levy. Lalu bisa juga tetapi apa yang belum muncul di sini yang ingin saya sampaikan adalah adanya neo-institusionalis itu. Jadi kita bisa melihat bahwa kebijakan di sini masih lebih kepada makro dan cenderung terutama kalau dari sisi yang ortodoks itu menggunakan pasar. Sementara padahal pasar memiliki banyak keterbatasan sehingga tidak efektif dan efisien. Lalu untuk itu kalau dari sisi yang heterodoks sebenarnya pendekatannya udah berdasarkan neo-institusionalis juga atau institusionalis karena lebih dipengaruhi misalnya regulasi itu sangat dipengaruhi oleh institusionalis lama atau dikatakan di dalam buku Pak Fadila itu old institutionalism seperti Veblen dan sebagainya yang di Amerika lalu dikembangkan sekarang. Dan hal ini saya pikir perlu dibedakan ya Pak Fadila ya, apa namanya, bahwa perbedaan antara neo-institusionalis dan old institusionalis itu kalau dari perspektif heterodoks adalah old institusionalis itu dia lebih kepada teori klasik sebenarnya. Di mana pasar itu merupakan pembentukan atau konstruksi sosial dan hal ini berbeda dengan neo-institusionalis yang sebenarnya berasal dari neoklasik sebenarnya yang sebenarnya pasar itu memiliki keterbatasan. Gimana, institusi Pak? pasar, mekanisme pasar yang diaplikasikan untuk non pasar. Apakah itu decision making, parlemen, politik dan seterusnya seperti public choice. Iya, jadi mekanisme pasar yang diaplikasikan. Fahru, dari yang banyak tadi pendekatan, yang menurut Fahru mana yang bisa jadi pendekatan untuk kita ya? Terakhir pertanyaan terakhir saya. Dari semua. Yang paling banyak dari pendekatan tadi, saya pikir yang bisa digunakan adalah regulasi, Prof. Dari yang dikembangkan oleh Robert Boyer dan Aglietta. Jadi perlu regulasi dari pemerintah, peranan pemerintah perlu cukup banyak di dalam kasus seperti ini. Mungkin waktunya terbatas ya, Fahru ya? Iya, Prof. Jadi sebenarnya regulation itu kalau dalam bahasa Perancis bukan regulation, itu agak berbeda. Regulation itu belum bisa untuk sementara belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya, Prof. Mungkin yang paling mendekati adalah keteraturan sebenarnya. Jadi bagaimana ekonomi itu berbeda, sangat berbeda dengan neoklasik. Antara pasar dengan regulasi. Kan pasar itu keteraturan. Iya, pasar itu keteraturan. Pasar itu berbeda dengan pasar dalam perspektif regulasi, berbeda dengan pasar dalam perspektif neoklasik sebenarnya, Prof. Meskipun mungkin kalau neoklasik kan pasar itu kalau regulasi pasar itu keteraturan, di situ ada peran negara yang menciptakan pasar, ada peran individu. Lalu Oke ya, nanti kita kembangkan ya di diskusi ya, Fahru ya, karena waktunya ini terbatas, sudah 1,5 jam kita. Baik, Prof. Ya. Ya cukup ya nanti di. Kemudian kalau boleh sharing sedikit, Prof, dikit lagi. Saya juga memetakan sebenarnya bagaimana bentuk institusi antara pemerintah pusat, regional, bisnis dan rumah tangga menggunakan teori institusionalisme neo-institusionalis ini sebenarnya bisa untuk menjelaskan bagaimana kebijakan privat di dalam
kebijakan publik itu bisa ditemui hampir di setiap hubungan antara kementerian, antara lembaga, baik itu pemerintah dan bisnis. Dan tentunya itu mungkin berhasil pada tahap hubungan institusi bilateral, tetapi ketika pada tataran kolektif itu belum banyak yang belum sepenuhnya berhasil. Nah, mungkin hal ini dengan pendekatan yang institusionalis di dalam kebijakan publik, tentunya hal ini bisa lebih dielaborasi, Prof. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Baik, sudah Fahru ya. Terima kasih sekali dari tiga penanya. Tapi kalau boleh saya summary besar ya dari Pak Tanri itu, pendekatan manajemen dalam keadaan krisis penting. Manajemen itu respon, ya, respon terorganisir, tertata dengan baik, terarah, punya tujuan, punya organisasi. Nah, dilengkapi dengan Dr. Fadilah dan dan Fahru, ya, Dr. Fahru Novrian. Institusi harus bekerja, Pak Tanri. Bagaimanapun di masyarakatnya ada institusi. Ya, mereka di level masyarakat punya pola sendiri yang bisa memprevent, ya. Dia punya kekuatan juga di level masyarakat. Jadi gabungan dari itu baik, ya. Nah, teman-teman peserta, Anda itu supaya tidak ramai karena pengalaman sebelumnya kita mute, ya. Nah, ininya kita mute, ya. Nah, sekarang saya akan bacakan dulu yang bertanya, Pak Tanri, Mas Fadilah dan Mas Faru mencatat ya beberapa pertanyaan tertulis, tapi saya minta ada satu atau dua penanya yang dengan gambar ya, dengan ngomong, ditolong siapa yang bertanya minta di chat ya, saya akan catat ya. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Tanri ya yang saya kira sangat bagus dari peserta. Yang pertama dari Nana ya, soal leadership ini penting di dalam permasalahan sekarang ya, ini jangan diabaikan ya. Tapi ada pertanyaan dari Saudara Taufan, masalah uji perpu, tapi kayaknya ini hukum ya, mungkin nggak bisa dijawab. Uji perpu gimana nasibnya itu? Kemudian ada Ahmad, dari Saudara Ahmad. Ini ada isu di jajaran pemerintah ini kok simpang siur ya. Tenaga kerja kita banyak terlempar, tenaga Cina datang ya. Ini Pak Tanri mohon tanggapan ya. Kemudian yang keempat ada dari Dr. Ismail ya. Krisis ini sangat kompleks ya. Menurut beliau ya, menurut Pak Dr. Ismail. Nah, perlu lintas departemen. Nah, lintas departemennya ini masalah. Ya, kadang-kadang ego sektoralnya ini krusial ya. Nah, kemudian dari Giovanno ya, masalah juga ada di dua level pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya. Itu 5 pertanyaan, 5 isu yang disampaikan, bisa pertanyaan, bisa statement ya. Nah, sekarang saudara saya lihat Saudara Emilia Basar, silakan tolong dibuka mute-nya deh, Dr. Emilia Basar ya, ini dari Universitas Mercu Buana. Silakan dibuka, tolong silakan bicara Dr. Emilia Basar. Terima kasih Pak Didi. Yang pertama saya mau bertanya kepada Pak Tanri, background saya komunikasi. Saya ingin menanyakan bagaimana sebetulnya tadi kan disampaikan ada usulan dengan Dewan. Lalu bagaimana efektivitas tim krisis pemerintah saat ini yang sebetulnya sudah tugas dipimpin oleh Kepala BNPB, lalu jubir oleh Kemenkes, koordinator komunikasi publik oleh Kominfo. Sementara itu kita dengar di media beberapa pejabat lain di luar itu ikut bicara dan kemudian saling bantah di media, termasuk juga dengan kepala daerah begitu. Saya ingin melihat dari situ apakah sebetulnya itu sebetulnya sudah membentuk Dewan gitu, BNPB, Kemenkes, Kominfo. Kemudian solusinya Pak dari perspektif manajemen krisis komunikasi, karena sebetulnya untuk komunikasi dan informasi itu juga yang mengedukasi, sosialisasi, kampanye sehingga masyarakat disiplin, aware dan kemudian patuh gitu. Itu untuk Pak Tanri. Yang kedua untuk Pak Fadilah, saya menekuni komunikasi perubahan iklim udah sekitar 8 tahun ini, sehingga saya tertarik kenapa sektor green economy yang bisa bertahan. Di mana ketahanan krisisnya, sehingga bisa memberikan pencerahan barangkali bagi ketahanan ekonomi. Terima kasih Pak Didi. Oke, tolong dicatat ya Pak Mas Fadilah, Pak Tanri, sedikit satu lagi nih. Dari Saudara Taufan Maulamin ya, ini sahabat saya, silakan pendek ya, silakan dibuka mute-nya ya. Ya, Taufan Maulamin. Baik, langsung saja Mas Didi ke Pak Tandi. Ini kan masalahnya efektivitas dan kapabilitas leadership.
Nah, sementara kita sudah buying time sudah lama. Lalu menurut Pak Tanri, ini gimana kita melakukan cross strategic atau the new leadership yang strong, atau memang punya solusi? Karena masalahnya kan trusty di masyarakat. Contoh saja, Pak Jokowi itu malah memperagakan sesuatu yang distrust dengan membagikan sembako yang belusukan yang tidak efektif. Itu satu. Yang kedua, Mas Fadilah Putra, kebijakan publik itu kan harus dievaluasi. Ada evaluasinya. Nah, bagaimana mengevaluasi dalam masa krisis begini secara cepat? Mungkin militer bisa cepat, tapi sosial sipil tidak bisa. Kemudian Mas Fahru, ini kan pasar kan sudah loyo nih, pertumbuhan bahkan -2. Bagaimana kita bicara pasar sementara pasar tidak ada uangnya? Bagaimana ini bisa diselesaikan dengan mekanisme pasar? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Taufan. Saya satu lagi terakhir ya, Saudara Jovano Alfa. Tolong dibuka mute-nya. Jovano Alfa. Iya, pertanyaan saya langsung kepada Pak Tanri Abeng aja. Kita melihat bahwa problem yang dialami saat ini yaitu menyangkut tentang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengapa demikian? Karena di setiap level pemerintah daerah itu memiliki ambisi masing-masing dalam penanganan COVID ini, yang kadang-kala juga dilakukan oleh dalam level pemerintah pusat. Bahkan juga secara aplikatif kalau kita melihat bagaimana penanganan dampak daripada COVID ini, seperti dalam pembagian sembako, pemberian BLT, dan juga BS dan lain-lain, maka ego sektoral di tiap-tiap pemerintah daerah itu muncul. Nah, apakah dalam kondisi saat ini kita perlu ada framing baru dalam penanganan krisis ini, atau jangan-jangan kita lebih menekankan kepada aspek desentralisasi itu, yaitu memperkuat kapasitas daripada setiap pemerintah daerah. Itu saja, makasih. Oke, baik. Baik, masih banyak Pak Tanri yang tanya, tapi tidak usah satu persatu. Isunya aja disentuh. Ya. Isu deh. Silakan Pak Tanri. Pak Tanri tentu punya banyak. Iya, betul. Jadi ini memang isu leadership. Bahwa negara hanya akan sebaik pemimpinnya. Organisasi hanya akan sebaik pemimpinnya. Nah, this is a real issue leadership. Pada saat-saat krisis seperti inilah seorang pemimpin harus dapat menentukan prioritasnya dan langkah-langkah apa yang harus diambil. Tapi terlepas daripada itu, kembali kepada prinsip manajemen yang saya kemukakan tadi ya, bahwa seorang pemimpin tidak akan mungkin bisa efektif kalau struktur organisasinya tidak jelas. Itu nomor satu. Maka the structure is very, very crucial gitu ya. Saya berikan contoh tadi, penanganan daripada COVID ini menurut saya strukturnya tidak pas gitu ya. Karena dia berpola birokrasi, bukan berpola krisis yang memungkinkan proses pengambilan keputusan itu bisa cepat gitu. Nah, memang masalah yang kita hadapi sebenarnya ya khususnya di birokrasi pemerintah itu adalah efektivitas daripada implementasi daripada kebijakan. Kita selalu punya masalah pada saat mengeksekusi kebijakan-kebijakan itu sendiri. Di sini sebenarnya apa yang terjadi adalah satu. Pertama, seorang pemimpin kan harus punya tim. Makanya saya tadi mengusulkan supaya ada semacam dewan yang dipimpin oleh presiden, di mana di situ ada tim. Tim itulah yang harus bisa memformulasikan segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Lalu kemudian memang kompleks karena kita terkadang tidak melalui proses pembelajaran. Kita terkadang berasumsi bahwa sesudah kebijakan diambil, aturan dibuat, otomatis akan jalan. It never happens that way. Di dalam manajemen, the devil is in the details. Jadi kalau tidak ada proses pembelajaran, pelatihan, mekanisme manajemen yang lengkap,
memang akhirnya efektivitas daripada eksekusi daripada kebijakan apa yang ingin diambil, ya itu akan tidak efektif gitu ya. Nah, ini kan kita lihat ya, tadi pertanyaan mengenai hubungan antara pusat dan daerah. Ini kan very kompleks gitu ya. Karena apa? Di daerah itu kan punya bukan kepentingan daerah saja, tapi juga di situ ada kepentingan politiknya gitu. Nah, sehingga di dalam mengambil langkah itu tidak seperti di perusahaan. Kalau di perusahaan ya CEO mengatakan A, semua jalan A gitu ya. Tapi kalau di pemerintah kan ini ada politiknya. Bisa saja direktif dari atas itu tak kalah masuk ke lapangan di daerah itu bisa terkontaminasi macam-macam di situ ya. Jadi kembali ya, saya mengatakan ya bahwa leadership ini very key. Leadership harus mampu menyusun struktur organisasi yang memang pas untuk bisa melakukan proses eksekusi dari semua langkah-langkah yang diinginkan gitu ya. Dan kembali saya katakan juga tadi, akuntabilitas itu harus jelas. Siapa yang accountable untuk melaksanakan dan untuk mempertanggungjawabkan kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, konteks pemerintah, manajemen pemerintah ini memang menurut saya sangat kompleks sekali. Karena di kantor pusat itu, di pusat itu kan presiden punya di tangan kanannya itu pada menteri, di tangan kirinya itu adalah pemerintah pusat yang tidak seluruhnya dia bisa kontrol langsung gitu. So it is very complex, sesuatu yang saya kira kita tidak bisa pecahkan di sini. Tapi kalau seorang pemimpin itu bisa melihat bahwa setiap struktur yang tidak efektif, tidak efisien harus dirombak gitu, ya, harus dirombak. Nah, lalu kedua harus bisa jelas setiap pertanggungjawaban itu harus ada yang bertanggung jawab, yang accountable dan bisa ditelusuri gitu ya. Ya kalau tidak kabur semua lagi. Who is going to be responsible? Itu yang terkadang di dalam struktur organisasi khususnya di birokrasi pemerintah ini sangat sulit. Makanya selalu ada masalah, misalnya pembagian daripada bantuan sosial itu kan kompleks itu. Padahal itu sebenarnya bisa disederhanakan saja. Ini tergantung daripada the top leadership. Dia harus start, dia harus mengerti bagaimana harus membuat struktur organisasi, bagaimana akuntabilitas itu harus dikelola, dan dengan demikian maka paling tidak kalau ada penyimpangan atau kesalahan itu kan bisa ditelusuri. Ini memang the task of a leader, a great leader dalam krisis seperti ini ya. Unfortunately ya biasanya pemimpin itu terlalu banyak prioritasnya sehingga tidak jelas yang mana harus diprioritaskan terlebih dahulu. This is very complex, betul-betul. Bahkan DPR tidak memprioritaskan COVID, macam-macam prioritasnya. DPR-nya nggak bantu. Iya, lain lagi prioritasnya karena ya itu ada kepentingan politik masing-masing. Ya, betul ya. Ya. Baik, cukup Pak Tandri ya. Masih ada. Cukup Pak Tandri ya. Nanti. Ya, saya kira itu umum saja secara general ya. Nanti ada yang kedua, Pak Tandri bisa nambahkan. Dr. Fadilah, coba silakan. Suaranya tidak mic-nya di unmute. Ya, tolong di unmute. Oke, silakan. Oke, sudah. Baik, saya coba untuk agregat dari beberapa isu ya, tadi mulai dari tidak terkoordinasinya berbagai institusi pemerintah, kemudian lintas departemen tidak berjalan, pusat dan daerah dan sebagainya, itu dalam satu term, itu adalah problem tentang collective action.
Ya, yang itu juga di dalam buku saya juga sudah beberapa aspek itu saya bahas. Nah, collective action di dalam kenapa tidak terjadi collective action? Pertanyaannya adalah itu, sebenarnya itu pertanyaan yang sama. Nah, saya seringkali membuat contoh yang sederhana itu adalah perempatan jalan itu ya. Kita tanpa tahu undang-undang nomor berapa, pasal berapa yang mengatakan bahwa kalau lampu merah Anda harus berhenti, tanpa orang-orang itu harus tahu pasal itu. Mereka otomatis akan mengikuti bahwa kalau merah itu mereka berhenti, dan itu berbagai macam sumber. Berbagai macam motif, ya. Orang kenapa berhenti di lampu merah. Nah, itu adalah contoh bagaimana sebuah collective action itu terjadi di dalam kerangka institusional. Ya, jadi ada hukum di situ yang berlaku, ada kebiasaan di situ yang berlaku, ada norm di situ yang berlaku, ada culture yang berlaku, sehingga kemudian semuanya itu berkontribusi membentuk sebuah tindakan kolektif bahwa ayo kita sama-sama, kalau lihat lampu merah, kita berhenti, kalau hijau kita jalan. Dan di situ kita bisa melihat bahwa hukum itu hanya salah satu aspek. Negara di sini hanya memiliki satu dimensi saja, yaitu membuat undang-undang lalu lintas yang mengatakan lampu merah berhenti. Tapi ingat, bukan undang-undang lalu lintas saja yang membuat orang itu mau berhenti di lampu merah. Ada banyak variabel lain. Kalau ditanya bahkan mungkin undang-undang itu perannya 0,0% karena saya sendiri nggak tahu itu pasal berapa yang mengatakan lampu merah Anda harus berhenti. Tapi semua orang berhenti anyway. Kenapa? Karena again itu bukan hanya persoalan undang-undang lalu lintas. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa negara, kemudian kita menganggap bahwa semua persoalan itu hanya negara yang kemudian dianggap superior dalam menyelesaikan itu, mungkin agak terlalu overrated, ya, sedikit overrated. Nah, misalnya kenapa collective action tidak terjadi? Karena negara memang tidak mau itu terjadi. Jangan-jangan, misalnya ya, kita lihat sekarang bansos itu. Saya lihat di daerah tempat saya ini, bansos itu anggarannya dari pemerintah, yang belanja itu pemerintah daerah, yang mendistribusikan pemerintah daerah. Padahal itu uang besar, yang sebenarnya kalau dipadat karyakan, itu bisa berapa banyak orang yang bisa dipekerjakan dalam jangka waktu pendek. Untuk misalnya membeli barang itu, membantu mendistribusikannya, tapi ini nggak ada. Semuanya tersentral pada negara. Anggarannya dari negara, eksekutornya negara, implementornya negara, distributornya negara. Yang menentukan siapa yang menerima juga negara. Nah, ini penyebabnya. Ini adalah budaya, sehingga collective action itu memang tidak tertanam di dalam, karena pemerintah atau negara sendiri selama ini tidak membudayakan bahwa ayo kita selesaikan masalah ini bersama. Sehingga segala macam solusi ujung-ujungnya ya negara, sehingga saya tidak menyalahkan pihak-pihak yang mengkritisi negara salah, pemerintah salah, ya itulah biaya yang harus dibayar ketika kita tidak biasa untuk membentuk vibrant society, bahwa masyarakat itu juga punya responsibility di sini, sehingga ketika apa-apa disalahkan pemerintah, dikit-dikit salah pemerintah, ya itu cost yang harus diterima, karena pemerintah selama ini juga tidak pernah mendeliver berbagai. Dan ini situasi krisis seperti ini telanjang semua, ya, telanjang semua, kelihatan bahwa willingness dari state untuk melibatkan society yang tadi dikatakan oleh Prof. Didi, bahwa juga punya institusi yang tidak kalah kuat. Ya. Bahkan reaksi di kampung saya itu luar biasa. Jadi di pagar, pintu itu nggak ada yang boleh masuk, kemudian ditutup dengan triplek dan sebagainya, itu lebih kuat ya reaksi komunitas dibandingkan reaksi negara. Dan itu sebelum ada PSBB, di desa-desa itu udah PSBB dulu. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya tinggal diberi asupan informasi sedikit, masyarakat itu punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang dalam bagaimana melakukan evaluasi di tengah situasi krisis seperti ini. Saya kira kalau kita mengikuti dalam perspektif historical institutionalism, itu kan ada tiga isu besar. Pertama adalah path dependency. Kita itu cenderung melakukan sesuatu as usual. Itu adalah sudah sangat manusiawi. Ya. Kita kalau biasa bangun jam 7 ya kita bangun lebih awal dari itu atau lebih lambat dari itu akan sakit semua badan kita. Kita cenderung ingin melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan. Sampai kemudian terjadi krisis. Nah, kemudian krisis itu akan membawa kita pada persimpangan. Apakah kita akan kembali kepada kebiasaan path dependence tadi, atau kita akan membentuk cara baru, normalitas baru. Misalkan tadi contoh saya biasa bangun jam 6 pagi misalnya. Jadi
saya tidak kunut itu gara-gara tidak pernah sholat subuh ya, bukan karena mengatakan kunut itu tidak benar. Jam 6 pagi baru bangun dan kemudian misalnya saya sakit dan ketika saya sakit itu adalah krisis dan setelah sakit apakah saya tetap akan kembali bangun jam 6 atau sakit saya itu akan mengubah kebiasaan saya. Nah, itu yang tadi saya katakan sebagai new norms tadi, kebiasaan atau normalitas baru yang menurut saya sekarang ini sudah muncul. Pilihan kita apakah akan mempertahankan normalitas baru yang itu positif atau kita akan kehilangan itu semua. Maka saya katakan saya tidak ingin semuanya kembali seperti zaman sebelum krisis. Saya tidak ingin semuanya kembali seperti zaman sebelum Covid. Itu berarti tidak ada progres. Pada fungsi dari krisis dalam historical institutionalism itu adalah untuk menjadi ingredients untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau kita kembali lagi seperti dulu, ya kita tidak memetik, kalau tadi Prof. Tantri mengatakan adalah learning, kita tidak belajar apa-apa dari sini, kalau ternyata tetap, maka saya katakan saya tidak ingin kembali seperti dulu, saya ingin melihat wajah masyarakat yang baru, saya ingin melihat wajah pemerintahan yang baru, yaitu apa? Banyak hal tadi, misalkan tidak banyak-banyak perdin, ya tidak banyak-banyak rapat di hotel, tidak banyak-banyak bangun gedung yang tinggi-tinggi dan mahal-mahal, tidak banyak-banyak industri yang melakukan polusi terhadap lingkungan, dan saya ingin sesuatu yang sekarang ini normal. Bahkan kemarin itu ada mempermudah birokrasi ya, karena ini krisis maka ekspor impor dipermudah. Lah kenapa kok harus menunggu krisis? Berarti kan bisa itu dipermudah. Nah, ini contoh-contoh bahwa banyak institusi, banyak kebijakan yang sebenarnya bisa kita lakukan dan ternyata itu terbukti pada saat krisis ini bisa dilakukan, dan saya ingin itu terus. Dan itu kalau dalam perspektif sociological institutionalism, itu yang dikatakan dengan normalitas baru, yang itu muncul seringkali pada saat krisis. Nah, sehingga kita tidak sempit bahwa pemerintah melakukan itu, tapi kita melihat state sebagai sebuah komunitas politik. Dan di sini kita mungkin bisa belajar. Mungkin itu green economy saya kira tadi mungkin bisa tadi bisa dicek di datanya dari BI dan Dekode. Mungkin di situ lebih detail pembahasan kenapa yang green economy lebih survive di tengah kondisi. Saya hanya memberikan contoh bahwa itu adalah norma baru yang mungkin bisa kita jadikan sebagai standar baru dalam berekonomi. Oke ya, baik ya. Baik, teman-teman ya, waktunya tinggal 20 menit. Saya memberikan kepada Saudara Fahru, tapi sebelumnya saya akan bacakan isu yang dilempar oleh teman-teman di chat ya. Yang pertama dari Saudara Baharudin ya, dia mempertanyakan itu kedisiplinan di rumah sakit itu penting ya, ini harus diangkat sebagai satu isu. Dan juga di tingkat makro ya, pemerintah itu membiarkan tenaga asing Cina menjadi diskursus publik, itu dianggap sebagai ketidakadilan. Kita di kerangkeng, orang-orang dari luar, dari Cina dibiarkan masuk ya. Nah, ini sama dengan Ibu Desi Wenas ya, dari Depok ya, tetangga saya, disiplin level rumah sakit penting ya. Kemudian dari Ibu Mari Ismawati ya, faktor kepatuhan publik ya. Faktor kepatuhan publik ini masalah berat ya. Saya lihat di Makassar, ini dari Bu Mari ya, kalau respon saya, di Makassar itu paling tidak patuh, makanya sekarang ininya naik di kampungnya Pak Tandri Abeng itu, paling tidak patuh seluruh Indonesia. Dan ini masalah collective action yang disebut oleh Dr. Fadilah ya, ini masalah collective action. Iya. Ada itu datanya kemarin kalau lihat. collective action-nya tidak mendukung, tidak berat ini. Ini dari Ahmad di Palopo ya. Sinergi daerah tidak terlihat, standar penyelesaian masalah, dan juga perilaku individu bohong ya, karena takut disudutkan dan segala macam. Ya ini masalah teras ya. Ada yang berbohong, dia tidak ke sana, tidak ke sini. Itu dari Pak Ahmad tadi, Palopo. Kemudian Ibu Trisnawati menyampaikan ini hal penting. Dynamic governance penting karena culture adalah basis perubahan. Itu tadi kepatuhan segala macam. Dan kemudian Ibu Trisnawati juga menyampaikan masalah mengulangi lagi lack of leadership. Itu isu yang disampaikan, tidak usah menjawab satu persatu. Kita punya waktu 20 menit. Saudara Fahru deh, silakan. Nanti kemudian maaf bentar. Saudara yang mau bertanya, saudara siapa? Saudara Posma menunggu setelah Fahru ya. Saudara Fahru silakan. Fahru ini lulusan Sorbonne, itu banyak filsafat juga. Silakan, Saudara Fahru. Banyak, Prof. Saya mau coba jelasin pakai slide share yang tadi, boleh, Prof? Silakan ya. Pendek ya. Siap. 3 menit ya, karena waktunya terbatas 4 menit.
Baik, ya. Udah tershare ya. Ya, silakan ya. Jadi tadi pertanyaannya kan ada banyak, terutama yang pasar tadi. Saya coba address dengan secara umum. Jadi kalau kita bisa membicarakan pasar, pasar itu kan luas ya, ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu juga ada bisnis, ada rumah tangga. Nah, setiap institusi ini punya bentuk dan hubungan. Jadi kita bisa lihat, misalnya kalau secara makro itu kita bisa lihat ada fiskal, di sini kita bisa lihat fiskal yaitu antara pemerintah pusat dan daerah, bentuknya adalah transfer ke daerah dan dana desa yang kemudian itu disalurkan kepada rumah tangga dalam bentuk social safety net pada masa pandemi ini. Tetapi kemudian ada juga selain itu ada berbagai proyek dan klaster industri sebenarnya yang ada pada level bisnis. Nah, problemnya persoalannya adalah yang pertama, kalau dari sisi makro, saya melihat masih lebih besar besarannya kepada hanya persoalan fiskal misalnya. Padahal ada sisi lain yang seperti bisnis dan rumah tangga yang sebenarnya pemerintah pusat sebetulnya harus juga lebih dekat gitu dengan bisnis, dengan rumah tangga. Bukan hanya sekedar mengeluarkan program, mengeluarkan MOU, tetapi bagaimana dari sisi realisasinya. Termasuk dari dan kita bisa lihat berbagai kebijakan itu seperti bantuan sosial terkendala mungkin dari sisi realisasinya. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau itu bisa berjalan dengan baik, sebenarnya pasar itu sebenarnya demand itu bisa cukup terbentuk dan bisa paling tidak mungkin tidak menciptakan pasar tapi menahan laju pelambatan. Sehingga masih bisa sedikit dipertahankan meskipun memang pada masa sekarang sebetulnya yang lebih diperlukan adalah memang saya setuju dengan pendapat Bapak tadi bahwa mungkin pasar tidak perlu didahulukan tetapi yang lebih perlu didahulukan adalah keselamatan dan di situ adalah diperlukan oleh peran dari pemerintah pusat. Nah, tetapi kendalanya juga adalah banyak seringkali kalau kita bicara pada level negara, memang tadi juga sudah dijelaskan bahwa banyak negara sepertinya mengabaikan yang regional, yang bisnis, yang rumah tangga ini. Padahal di setiap bentuk institusi ini mereka memiliki juga sebenarnya inovasi lokal gitu ya, lokal institutional innovation yang ada di regional government ataupun bisnis ataupun household. Tetapi dengan adanya makro yang berarti peran negara yang cenderung mengagregasi absolut, terlalu kaku, dan itu menyebabkan kebijakan publik yang kaku. Padahal institusi-institusi privat ini juga memiliki dinamisme. Nah, itu mungkin perlu ada, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Tanri Abeng tadi, bahwa mungkin pada saat ini tidak perlu dulu ada birokrasi gitu, agar bisa lebih efektif dan efisien. Mungkin dari saya segitu dulu Pak, terima kasih. Oke, baik. Jangan dilepas dulu ya, coba jangan dilepas dulu saya Pak. Ini apa yang disampaikan Pak Harun Novian ini ya. Where innovative policy can be adopted, saya kira nanti teman-teman wartawan yang memerlukan elaborasi ditanya langsung ya kepada Saudara Fahru, karena mungkin ini kan nggak bisa dijelaskan satu-satu, apa yang warnanya oranye, warnanya hijau, dan seterusnya. Ini bagus saya kira. Saya minta satu lagi pertanyaan ya, karena waktu kita terbatas, coba keluarin. Saya minta silakan yang bertanya, saya lihat di sini mau bertanya itu Saudara Posma, Dr. Posma Sariguna. Ada orangnya nggak? Tolong dibuka ininya. Ada nggak orangnya? Halo? Dr. Posma ada nggak? Halo? Halo? Silakan. Bisa kelihatan, Pak? Ini kedengeran? Ya, oke, ini keluar deh, ininya keluar. Layarnya keluar. Enggak, yang ini. Oke, baik, silakan. Oke, terima kasih Pak.
atas kesempatannya ini. Yang bikin kita galau nih, kan masalahnya di kesehatan dan kena juga ke produksi yang berhenti. Tapi kok malah yang diberikan adalah stimulus ke pengeluaran gitu, ke finansial kan. Oh, mati ya? Hah? Ini suaranya Pak Posma mati ya? Halo, 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 halo. Nyala. Bagus, mati bagus. Ya? Ada, nyala. Enggak nyala. Nyala, terus Oke. lanjut. Oh, bisa terdengar Pak ya. Jadi yang jadi kegalauan kita nih, kami juga, masalahnya kan di bidang kesehatan nih. Seharusnya kesehatan duluan yang dijadiin skala prioritas. Kalau kesehatan udah selesai, mungkin ekonomi ngikut. Nah, tapi kok pemerintah malah banyak melakukan stimulus di bidang finansial gitu, di pengeluaran. Sedangkan kita di rumah tangga kan lagi di ini nih, dibatasi kegiatannya. Oke. Jadi memang tidak melakukan pengeluaran lebih banyak gitu. Nah, cuman kawan-kawan kita banyak mulai di PHK. Jadi yang saya lihat adalah produksi yang sudah berhenti. Nah, apakah ada itu untuk kalau saya lihat sih itu bukan stimulus ya, harusnya ada strategi pelindung. Nah, jadi ada 3 saya kira, stimulus, pelindung, dan jaringan pengaman sosial. Nah, tapi kok pemerintah lebih getol itu ke stimulus. Jadi apakah itu sudah tepat atau saya bilang itu apa obatnya salah gitu. Harusnya kan di jaring pengaman sosial, kesehatan, dan juga diproduksi menurut saya gitu. Karena sekarang juga rumah tangga juga tidak terlalu pengeluaran tidak terlalu tinggi. Jadi kalau distimuli pengeluarannya juga kan nggak ada gunanya menurut saya. Jadi lebih baik bagaimana produksi itu tetap bisa bertahan sehingga ketika COVID itu selesai, PHK itu bisa bekerja lagi gitu. Jadi sekarang yang saya khawatirkan itu yang masalah PHK itu, Prof. Itu aja dari saya. Baik, makasih sekali ya, Pak Posma ya, terima kasih sekali ya. Pak Tandri, ini monggo Pak Tandri, saya ingin membacakan dua pertanyaan, lalu kita punya waktu 10 menit. Yang pertama dari Pak Said, ini masyarakat kan rentan ya. Kalau rentan dia punya masalah pada dirinya. Kemudian kepatuhannya menjadi rentan juga dan dia bisa nerobos aturan. Wah, ini juga bahaya, bisa seperti kayak Pak JK ngomong hati-hati dengan masalah sosial ya nanti. Kemudian dari Ibu Mariana Nope ya, itu ada usul kepala daerah untuk motong gaji ya, itu gimana? Itu 2 isu yang disampaikan. Pak Tandri, monggo silakan Pak, kita punya waktu. Saya hanya ingin menggarisbawahi lagi bahwa memang pada saat-saat krisis itu ada peluang. Tadi ya saya kira Dr. Fadila bagus sekali mengatakan bahwa saya tidak mau kembali lagi kepada cara-cara lama. Kalau yang baru ini setelah ada krisis itu lebih bagus, ada efisiensi, ada macam-macam lah. Ini saya kira akan berkembang ini. Ini akan berkembang dan ini sejalan dengan bagaimana pemerintah mendorong inovasi ke bawah. Inovasi kalau ke bisnis mereka akan berinovasi sendiri. Tapi pemerintah daerah bagaimana caranya komunitas diberikan inovasi. Nah, ini saya kira bagus perkembangannya ya, seperti kenapa terbentuk Kementerian BUMN itu karena ada krisis. Kalau nggak ada, tidak ada Kementerian BUMN. Nah, Dr. Rosma ini menarik sekali. Saya sangat setuju sekali bahwa yang harus digerakkan itu adalah kegiatan produktif. Nah, pada saat-saat krisis seperti ini, justru lapangan pekerjaan, lapangan produksi yang relatif risikonya rendah itu justru di pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan. Nah, ini sebenarnya yang harus duitnya dipompa ke situ sehingga bisa tercipta lapangan kerja yang besar dan pertumbuhan yang tinggi, karena itu adalah resources yang nganggur sebenarnya di sektor pertanian, perkebunan, kelautan itu nganggur sebenarnya. Itulah yang saya katakan sektor UMKM ini mestinya di situ. Jadi ini saya kira menarik. Saya setuju sekali bahwa yang harus digerakkan adalah sektor-sektor yang produktif dan itu mempunyai dampak jangka panjang yang bagus. Nah, terakhir begini, apa yang terjadi dengan adanya krisis COVID ini adalah negara-negara besar pun mulai berpikir, apakah globalisasi ini yang terbaik? Apa tidak sebaiknya globalisasi saja? Mereka ingin melakukan produksi di daerahnya sendiri masing, bahkan
daerah-daerah misalnya negara-negara maju Jerman pun Amerika itu mulai memikirkan untuk relokasi misalnya fasilitas produksinya keluar dari Cina. Nah, ini kan opportunity bagi kita. Kenapa kita tidak lalu kemudian mencari dan mengambil manfaat daripada ini? Akhirnya kalau tidak kan lari ke Vietnam. Jadi ini sebenarnya ada beberapa peluang yang terjadi akibat daripada krisis ini gitu. Tapi pandai-pandai kita untuk mengambil manfaat itu gitu. Dan ini kembali tugasnya leadership. It is the top leadership yang bisa melihat ini dan mengambil langkah dan kebijakan untuk mengambil manfaat daripada perubahan-perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi daripada krisis COVID ini gitu. Ya. Itu ya, aja. Pak, ya. Baik Pak Tandri, baik, makasih ya. Kita tinggal waktu beberapa menit ya, mungkin tinggal 8-10 menit ya. Mas Fadilah, tolong direspon ya sekaligus catatan penutup, saran penutup ya. Saya mau ngasih kesempatan kepada semua pembicara sekaligus penutup. Silakan Mas Fadilah ya. Respon sekaligus catatan penutup ya. Mana? Oke. Ya, jadi ada dua hal mungkin. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau tadi dikatakan masyarakat tidak patuh, kemudian nakal segala macam. Ini kalau saya berbicara dalam perspektif seorang pengamat ya, bukan pemberi solusi ya. Itu adalah masalah diskursif ya dalam perspektif diskurs. Jadi pertama bahwa ketika corona dikatakan penyakit yang mematikan dan semua orang bisa mati gara-gara penyakit ini, itu adalah diskurs. Bahwa faktanya tidak seperti itu. Faktanya ada kelompok-kelompok rentan, ada kelompok-kelompok yang menengah, dan ada kelompok-kelompok yang sama sekali sebenarnya tidak terdampak. Misalkan data yang luar biasa menunjukkan justru anak-anak usia 0 sampai 12 tahun kasusnya hampir 0%. Itu pun kalau ada yang memang anak-anak itu punya masalah paru-paru dan sebagainya. Itu adalah diskurs bahwa penyakit ini sekali Anda kena maka kalian akan mati. Sehingga ini berbahaya, itu adalah diskurs. Kemudian solusinya apa? Nah, solusinya juga bukan sains yang menjawab. Yang menjawab adalah diskurs juga, bahwa stay at home. Ya, itu tadi saya menyarankan nanti bisa dicek ya, diskusi dengan Profesor Johan Giske dari LSI, dia pakar dari kesehatan public health, mengatakan bahwa stay at home itu bukan solusi, bukan satu-satunya solusi. Apa yang dilakukan di Swedia langsung karena Swedia memiliki data yang jelas kelompok rentan, yang diisolasi adalah kelompok rentan. Masyarakat yang tidak terkategori sebagai kelompok rentan, mereka bebas melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini tidak semua orang diisolasi, sehingga itu mengganggu berbagai macam sendi-sendi perekonomian. Nah, itu juga diskurs, bukan sains. Itu dikatakan oleh Giske. Kemudian PSBB itu juga adalah diskurs. Sehingga ketika kita mengatakan masyarakat itu nakal, tidak patuh, itu ketidakpatuhan terhadap apa? Terhadap opini. Ketidakpatuhan terhadap opini yang dibentuk bahwa ini adalah satu-satunya path yang kita bangun, yaitu ini mematikan, maka stay at home, maka PSBB, kalau tidak maka kamu tidak patuh, kamu nakal. Sehingga label kita mengatakan ketidakpatuhan, disobedience, itu juga disobedience terhadap sesuatu yang sebenarnya diskurs atau konstruksi sosial, kalau Mas Novian tadi mengatakan. Itu hanya evaluatif saja ya, Pak Didik. Jadi kenapa ini bisa terjadi ya? Karena ada diskurs lain. Diskurs lain itu apa ya? Seperti Giske mengatakan bahwa stay at home itu bukan satu-satunya solusi. Solusi yang paling efektif ya melokalisasi atau mengisolasi kelompok rentan, bukan mengevaluasi everybody. Nah, kemudian diskurs yang lain yang muncul adalah ya saya kalau sama-sama matinya, saya mati nggak bisa makan sama mati kena corona, saya lebih memilih mati kena corona, mungkin lebih pendek. Kalau mati nggak bisa makan, laparnya berhari-hari. Itu adalah diskurs lain yang berkembang di masyarakat. Jadi ini adalah pertarungan antar diskurs yang terjadi. Antara diskurs mengatakan ini solusinya, saya lebih baik mati karena corona daripada kelaparan. Kemudian diskurs bahwa lockdown dan sebagainya bukan satu-satunya solusi. Dan ini bertarung satu dengan yang lain, dan itu menarik ya. Kalau sebagai seorang akademisi, saya melihat pertarungan ini menarik untuk diteliti dan ditulis wacana mana yang menang dalam pertarungan ini, dan itu ditunjukkan dari masyarakat ikut tindakan masyarakat seperti apa, itulah diskurs yang menang. Kalau dalam perspektifnya. Nah, yang terakhir yang saya katakan adalah tentang public trust ya. Tadi juga beberapa pertanyaan tentang public trust. Jadi memang kalau public trust itu rendah, pengambilan keputusan politik cenderung lambat. Karena apa? Karena biaya politik menjadi tinggi.
Tapi bagaimana negara-negara yang vibrant masyarakatnya itu demokrasinya bagus, keputusan menjadi lebih cepat karena apa? Karena pemerintah memiliki confidence level yang tinggi. Semakin tinggi confidence level dari pemerintah, maka dia semakin enteng, variabelnya tidak terlalu banyak. Mati ya, mati. Ada koneksi internet ya. Halo. Halo, nggak kedengeran Pak. Ya, silakan terus. Ya, jadi yang terakhir yang saya katakan bahwa kalau keputusan, kalau kepercayaan publik, ya, tingkat kepercayaan publik pada pemerintah itu rendah, maka konsekuensinya keputusan politik akan lambat karena biaya politiknya tinggi. Nah, sehingga itulah yang terjadi di beberapa negara yang kualitas demokrasinya tidak terlalu baik, sehingga pemerintah tidak terlalu pede dalam mengambil keputusan. Maka banyak pertimbangan, maka lambat, maka kemudian problem menjadi lebih luas. Saya kira mungkin itu saja Pak Didi. Terima kasih. Oke, baik. Baik ya, sudah Adan, tapi silahkan Fahru ya, penutup, catatan penutup ya, Saudara Fahru. Setelah itu Pak Tanri ya. Oh, sudah. Baik Pak. Baik, Fahru. Iya, saya catatan penutup dari saya mungkin pertama bahwa tadi sesuai apa yang saya share bahwa sebenarnya apa yang terlibat di dalam kebijakan makro adalah tidak hanya satu pihak, tetapi ada banyak pihak. Misalnya ada pemerintah regional, bisnis, dan rumah tangga, dan masing-masing pihak ini memiliki karakteristik. Nah, tentunya ini berkaitan dengan sebenarnya Indonesia yang wilayahnya dan jumlah penduduknya cukup besar gitu ya. Jadi ketika itu ingin kebijakan makro itu ingin diterapkan secara menyeluruh, meliputi semua pihak harus seperti itu, maka itu akan berbenturan dengan realitas kenyataan, karena pada kenyataannya berbagai pihak itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga sebenarnya diperlukan pendekatan yang lebih partikular dibandingkan universal, sehingga bisa mengadopsi misalnya ada bisnis mana yang masih bisa berkembang, lalu sektor produktif mana yang masih bisa bergerak, lalu daerah mana yang PSBB kasusnya masih sedikit. Nah, itu semua harus dipertimbangkan sehingga kebijakan makronya mungkin menjadi lebih relatif dibandingkan universal. Mungkin dari saya seperti itu, Prof. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali ya. Kita sudah di ujung ya. Di seminar LP3S ini cukup banyak, hampir penuh ya. Dan LP3S tahu Pak Tanri ya, majalah Prisma tahu kan? Ya, tahu. Ya, nah sekarang catatan penutup dari Pak Tanri Abeng ya. Nanti mungkin kita bulan 2 depan ya, Pak. Saya kira sudah sangat bagus sekali input yang masuk dari hasil diskusi ini ya. Kalau saya prioritasnya ya tentu saya ingin melihat agar efektivitas daripada manajemen coronavirus ini bisa berjalan secara efektif ya, karena jelas sekali bahwa apa yang kita bisa saksikan, apa yang kita bisa lihat sangatlah tidak efektif. Jadi saya sudah mengusulkan supaya perlu restrukturisasi daripada penanganan daripada penanggulangan daripada coronavirus ini. Itu satu. Kenapa? Karena kalau ini tidak bisa kita tangani, dampaknya kepada ekonomi itu akan lebih parah lagi gitu. Nah, yang kedua, seyogyanya pemerintah tentu perlu melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat ya, termasuk akademisi, bagaimana memformulasikan kebijakan ekonomi ke depan agar kita punya ketahanan ekonomi itu lebih mantap lagi. Misalnya tadi ada usul kenapa tidak sektor-sektor ekonomi resources masyarakat itu bisa digerakkan sehingga bisa menumbuhkan lapangan kerja yang lebih besar, produktivitas yang meningkat. Nah, ini kan harus ada kebijakan baru di bidang ekonomi yang bisa memberikan ketahanan ekonomi kita. Ini saya khawatir mengenai ketahanan ekonomi kita kalau kita tidak siap dan mempersiapkan kebijakan dari sekarang ini.
tiba-tiba nanti kita dihadapkan kepada krisis ekonomi lagi yang lebih parah misalnya daripada tahun 98 misalnya. Jadi memang kembali kepada kepemimpinan nasional. Disinilah akan diuji the true leadership of a nation pada saat-saat krisis seperti ini. Yang jadi masalah adalah bahwa struktur institusi kita kan semuanya belum begitu mantap ya. Jadi ini harus ada pembenahan di bidang institusi, termasuk di pemerintah daerah misalnya. Dan ini pekerjaan rumah yang saya kira masih cukup challenging gitu ke depan. Itu saya kira itu. Oke, baik Pak Tandri, terima kasih sekali. Mungkin nanti 3 minggu depan kita dengan Pak Tandri lagi untuk bicara belajar dari krisis 98, karena Pak Tandri ada di tengah-tengah. Dan saya menjadi advisernya pada waktu itu di Komite Kebijakan Publik bersama SBY kan? Iya betul. SBY ya, dengan Sofyan Jalil ya Pak Tandri ya. Kita 3 minggu depan, minggu depan, hari Sabtu depan itu ada diskusi yang bagus, yaitu evidence based policy ya. Jadi policy harus berdasarkan sains, bukan berdasarkan diskursus seperti apa yang disebutkan Pak Fadilah tadi ya. Evidence based policy harus begitu. Ya, itu dilakukan oleh Jerman, Pak. Jerman itu kanselernya itu adalah doktor dalam bidang kimia. Karena itu dia berdasarkan evidence ya. Itu harus kita pelajari. Nah, itu nanti pada hari Sabtu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini LP3 itu sudah setengah abad umurnya Pak Tandri, sudah tua ya. Dan saya sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus ya. Dan kebetulan terus memproduksi ratusan buku, diantaranya buku Dr. Fadilah itu ya, anak tokoh muda ini ya, bersama Fahru nanti ya. Bagus. Nah, bagaimanapun ini juga kami minta teman-teman peserta memberikan kesan deh, terakhir deh. Silahkan Pak Taufan Mulamin ya. Dr. Taufan Maulamin silakan memberikan kesan-kesan ya. Tolong dibuka mute-nya. Silakan terakhir. Baik, terima kasih Mas Didi, Pak Tandri, Mas Fadilah dan Fahru. Ini exciting sekali. Kami dikala berbicara itu di kriminal, dikala orang yang harusnya bicara di Senayan tidak bicara, dikala keadilan itu sudah hilang rasa adilnya. Ini LP3IS yang mengenalkan saya pada buku-buku ekonomi pada awal dulu dan Prisma. Saya menjadi pencinta Prisma dan dulu ada pencerahan. Jadi saya senang sekali dan bangga masih ada orang sekaliber Pak Didi, Pak Tandri dan Pak Fadilah serta Pak Fahru ini menyuarakan kebenaran. Karena hari ini ketika berbicara itu di kriminal, ini sudah mati demokrasi. Demikian dari saya, dari Pasca Sarjana Institut Stiami. Terima kasih Mas Didi. Assalamualaikum. Itu ada peringatan Dr. Fadilah itu ya, dalam situasi krisis itu bisa jadi lebih otoriter itu. Itu akademisi harus mengingatkan betul ya Mas Fadilah ya. Nanti kita bicara itu. Ini teman-teman terima kasih semua ya. Ini Pak Wenas, Pak Arianto, Pak Ismail. Sama-sama Mas Didi. Desi ya. Kita diundang ya. diundang terus Mas. Oke, Mas Fidan ya. Murniati, Pak Baharudin ya. Semua terima kasih ya. Bu, Mbak Mari ya, tadi sudah tanya itu Mbak Lucy, Mas Jovano tanya dari semuanya teman-teman ya, nggak saya sebut satu-satu. Sampai terima kasih ya, Mas. Terima kasih Mas. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.